Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Adi Pramata dengan NIM 2011031228. Saya dari kelas 2E tombol 34. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Trihitikarana sebagai filsafat hidup dan kearifan lokal. Manusia merupakan Homo empiricus, artinya terikat pada pengalaman, baik sebagai sumber pengetahuan maupun pedoman bertindak. 3 bidang yang mengacu kepada Trihitikarana yang menunjukkan pengalaman manusia, yaitu 1. Pengalaman tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau dewa-dewa, roh leluhur. Yang kedua, pengalaman tentang hubungan antar sesama manusia. Dan yang terakhir, pengalaman ini satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Lanjut, Trihitikarana sebagai kearifan lokal maupun filsafat mencakup 3 aspek, di antaranya 1. Kearifan lokal atau filsafat Paryangan atau kearifan lokal atau filsafat teologis. Yang kedua, kearifan lokal atau filsafat Pawongan atau kearifan lokal atau filsafat sosial. Dan yang terakhir, kearifan lokal atau filsafat Palemahan atau kearifan lokal atau filsafat teologis. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Trihitikarana sebagai filsafat hidup. Meminjam dari pendapat tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, penempatan Trihitikarana sebagai filsafat di mana yang memunculkan label filsafat Trihitikarana memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, Trihitikarana sebagai filsafat atau filsafat Trihitikarana sama dengan sikap hidup. Yang kedua, Trihitikarana sebagai filsafat mengacu kepada metode. Yang ketiga, Trihitikarana sebagai filsafat berkaitan dengan kelompok persoalan. Dan yang keempat, Trihitikarana sebagai filsafat pada dasarnya merupakan sekelompok teori sistem pemikiran. Berikut ini merupakan contoh filsafat hidup. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Trihitikarana sebagai kearifan lokal. Pembentukan Trihitikarana terkait definisi manusia sebagai insan yang memiliki kecerdasan pikiran atau cipta, kecerdasan perasaan atau rasa, dan kecerdasan emosional atau keras. Gagasan ini berimplikasi Trihitikarana sebagai kearifan lokal dapat diterima karena ide-idenya dapat secara nalar membuat aspek perasaan dan emosionalitas. Pengalaman tersebut berupa pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia. Pengetahuan dalam pikiran individu dan masyarakat sangat beragam, antara lain kearifan lokal. Kearifan lokal Trihitikarana dapat dipilih menjadi 3, yaitu kearifan lokal teologis atau kearifan lokal Paryangan, kearifan lokal sosial atau kearifan lokal Pawongan, dan kearifan lokal ekologis atau kearifan lokal. Ketiganya memiliki misi tak terbatas pada gagasan untuk menjadikan manusia yang arif dan bijaksana dalam berparyangan, berpawongan, dan berpalemahan. Tetapi harmoni teologis, sosial, dan ekologis yang memberikan, yakni mencari harta atau arta untuk keinginan sama berdasarkan kebijakan atau dhamma. Berikut ini merupakan contoh dari kearifan lokal. Jadi, ini merupakan contoh kearifan lokal yang berada di daerah saya. Ini disebut dengan cari baris. Baik, di sini saya akan membahas dari ketiga kearifan lokal tersebut, yaitu kearifan lokal teologis atau Paryangan. Kearifan lokal teologis atau Paryangan mengacu berbagai ungkapan yang berguna untuk mewujudkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, dan roh leluhur, atau secara keseluruhan dapat disebut kekuatan adikorti. Kearifan lokal teologis yang paling penting adalah suci bakti.
Ungkapan ini bermakna Tuhan atau dewa-dewa adalah kekuatan adikodrati yang suci, murah hati atau rela untuk memberikan berkah atau anugerah atau nasim disebut haice atas apa yang menjadi permohonan manusia. Jika manusia tidak bakti kepada Tuhan atau dewa-dewa, maka dia tidak akan mendapatkan suci. Murah hati dan bakti anugerah adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan atau dewa-dewa. Berikut ini merupakan contoh dari kearifan lokal teologis atau pariangan. Lanjut kearifan lokal sosial atau pawongan. Tri perkaranya membuat pula kearifan sosial atau pawongan. Manusia adalah homo socius yang selalu hidup berkawan. Hal ini melahirkan kelompok sosial, organisasi atau komunitas. Hubungan sosial baik antar individu maupun individu dengan kelompok sosial maupun antar kelompok sosial dengan yang lainnya selalu menyertakan tindakan. Apapun tindakan manusia terikat pada hukum karma palu. Ungkapan kearifan lokal lainnya adalah menyamu berayu atau solidaritas sosial. Menyamu berayu dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan tolong-menolong, misalnya menyelamat atau tolong rakyat, undangan untuk pernikahan atau ritual daur hidup lainnya, dan mendoakan atau menjenguk orang-orang sakit. Ada pula metulungan, yakni tolong-menolong dan mengatasi suatu masalah, misalnya membangun rumah, menyiapkan sawah untuk penanaman padi, dan lain-lain. Begitu pula jika seorang kesulitan uang dan atau yang lainnya, maka orang lain dapat memberikannya pinjaman. Berikut ini merupakan contoh dari kearifan lokal sosial atau pawongan. Dalam foto ini, saya membuat sebuah kalkat guna untuk membuat alat prasarana dalam melakukan upacara. Dan contoh foto ini, saya itu melakukan pembersihan di area pura guna untuk pikiran kita jernih pada saat sembahyang. Baik, sekarang kita lanjut ke kearifan lokal yang terakhir, yaitu kearifan lokal ekologis atau perubahan. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan alam pun semakin menjadi kompleks. Cara pandang ekonomis menempatkan alam layaknya
modal uang yang patut diskomplikasi demi mendatangkan keuntungan. Dalam konteks ini, kesadaran diri manusia sebagai pribadi yang otonom belum muncul. Satu-satunya pemahaman yang berkembang adalah bahwa dalam kehidupan manusia sepenuhnya diungkap atau diliput oleh kekuatan-kekuatan alam dan daya-daya mengisi dari luar dirinya. Berikut ini merupakan contoh dari kearifan lokal, ekologis, atau kalemahan. Dalam contoh foto di sini, kita melakukan penanaman pohon agar alam terlihat asri dan nyaman. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Hari Raya Nyepi mengurangi emisi Satgas Rumah Kaca. Hari Raya Nyepi merupakan sebuah perayaan agama Hindu yang unik dan hanya dirayakan di Indonesia, khususnya di Bali. Suasana tenang dan sunyi saat Nyepi membedakan perayaan ini dengan perayaan keagamaan yang biasanya ramai. Selama Nyepi, umat Hindu Bali diwajibkan untuk menjalankan 4 brata, yaitu amati geni atau tidak ada api, atau apapun yang berhubungan dengan api, seperti marah, amati kerja atau tidak ada aktivitas. Yang ketiga, amati lelangwan atau tidak bepergian, dan yang keempat yaitu amati lelangwan atau tidak ada hiburan. Berikut ini merupakan contoh dari Nyepi di Bali, yaitu Di umat Hindu di Bali, sebelum melakukan catur berata penyepian, umat Bali melakukan pembelastian di Segara, dan malamnya dia melakukan pengerupukan atau pengarakan ogoh-ogoh di malam hari guna menghindar roh-roh jahat. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Subak dan Tebak sebagai kearifan ekologi. Subak merupakan lembaga irigasi yang bercocok religius dan berlandaskan prinsip Karano, dengan fungsi utamanya adalah pengolahan irigasi untuk memproduksi tanaman pangan, khususnya padi dan teriji. Dengan konsep prinsip Karano, Subak dalam memanfaatkan sumber daya air berusaha untuk menjaga keserasian dan keharmonisan antar kerana warga Subak dengan penciptanya, yakni Sanyang Widiwasi dan Pahyangan. Keharmonisan berhubungan antar karma Subak atau Pahyangan dan keharmonisan warga Subak dengan alam lingkungannya atau Pahyangan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Tebak. Berikut ini merupakan beberapa kontribusi Tebak terhadap nilai ekologi, sosial, serta perekonomian masyarakat. 1. Kaitan Tebak terhadap nilai ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar organisme dengan lingkungannya, baik antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, kaitan Tebak terhadap nilai sosial masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang manusia dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi antar manusia atau masyarakat. Dan yang terakhir, kaitan Tebak terhadap nilai ekonomi. Selain berkaitan dengan sosial masyarakat, Tebak juga berkaitan dengan nilai ekonomi. Contoh Tebak di daerah saya merupakan singkong, merupakan hasil tani yang dapat dihasilkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan penerapan Trihiti Karano dalam berbagai bidang kehidupan. Trihiti Karano merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Bali, warisan nenek moyang atau para leluhur yang berbasis individualistis. Trihiti Karano sudah menjadi pegangan atau pandangan hidup masyarakat Bali sejak dulu kala. Namun, belum diketahui secara pasti kapan dan di mana dimulainya. Aspek filosofi Trihiti Karano bersumber pada 4 pemikiran filsafat, yaitu aspek teosentris, kosmosentris, antroposentris, dan logosentris. Sekian video pembahasan dari saya, semoga berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.